Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berjudul 2 orang, yaitu saya sendiri Niswatun Fitri Alfiani dengan nomor NIM 19131450 dan teman saya yaitu Bu Nur Husna dengan nomor NIM 19131437 yang akan membahas tentang komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, komponen kurikulum. Komponen kurikulum secara umum menurut Saudi Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu tujuan, isi, proses penyampaian dan media, evaluasi. Yang keempatnya berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan Hamid Syarif menguraikan kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan yang bersifat umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau TI. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas guru. Menurut Blommond dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education tahun 1965 merumuskan perilaku sebagai tujuan
digolongkan menjadi 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Yang ketiga, penerapan atau application. Yang keempat, analisis. Dan yang terakhir yaitu sintesis. Domain yang efektif berkelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya tertentu terhadap suatu objek pengetahuan kognitif tingkat tinggi. Dan kawan-kawan, taksonomi of educational objective afektif. Domain afektif memiliki tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, merespon. Yang ketiga, menghargai. Yang keempat, mengorganisasi. Yang kelima, karakterisasi nilai. Domain yang ketiga yaitu psikomotor. Psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Ada 3 tingkatan, yaitu perception atau persepsi, kesiapan atau set, meniru atau imitation, membiasakan atau habitual, menyesuaikan atau adaptation, menciptakan atau organization. Yang komponen yang kedua yaitu komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang berkaitan maupun aktivitas atau kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membacakan makalah tentang komponen kurikulum. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Begitu pula dengan pendapat T. Rajoni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan utama perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Kemudian ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu 1. Pendekatan yang berpusat pada guru. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa. Kemudian yang keempat, komponen evaluasi. A. Evaluasi hasil belajar. Untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan khusus yang telah ditentukan, diadakan suatu evaluasi.
Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian setiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Untuk tiap tujuan khusus minimal disusun 1 butir soal. Kemudian menurut lingkup luas bahan dan jangka waktu belajar, dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 1. Evaluasi formatif. 2. Evaluasi sumatif. Kemudian yang B, evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi, komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran. Dalam program mengajar, komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen tingkah laku yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor. Komponen mengajar meliputi isi, metode, organisasi, fasilitas, dan biaya. Kemudian dengan demikian kita dapat menyimpulkan, yaitu apabila kurikulum diibaratkan sebagai bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin akan terjadi goncangan. Begitu. Kemudian komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum adalah komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Demikian dari pembacaan makalah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.